Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di podcast Kopi Pahit by Pensa TV persembahan PWI Kabupaten Sleman. Oke teman-teman, siang hari ini suasananya syahdu banget. Tidak panas, tidak hujan, mendung dikit, gitu. Dan suasananya enak banget. Kita hari ini podcastnya di Restoran Sajian Kembang Turi. Alamatnya ada di Dono Asih, Donokerto Turi, Kabupaten Sleman. Tidak jauh dari Pemkab Sleman, juga tidak jauh dari Merapi, kawasan wisata Merapi. Teman-teman yang mungkin sudah bosen nih dengan sajian-sajian yang lain, bisa nyoba nih ke sini. Makanannya yang pertama, tempatnya enak, luas, tempat duduknya banyak. Kalau bawa bis besar pun mau berapa juga siap. Terus makanannya enak, tempatnya juga syahdu banget. Di pinggir kali, di pinggir sawah. Dan untuk mengupas lebih lengkap seperti apa yang disajikan di sajian Kembang Turi, kita langsung hadirkan co-foundernya Sajian Kembang Turi, Bapak Joko Martanto. Ini dia teman-teman. Oke. Yes, kita langsung ke pertanyaan. Nanti dulu dah. Saya tanyanya ngenteng-ngenteng dulu aja sama Pak Joko nih. Pak Joko, gimana kabarnya? Sehat Pak Joko? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Semoga sehat semua. Aduh, saya begitu lihat senyumnya Pak Joko ini menyegarkan teman-teman. Berarti restorannya laris kalau kita wawancari kayak gini kok dia senyumnya merekah, itu berarti laris teman-teman. Nah, oke, kita langsung ke ini Pak Joko. Apa cerita Pak Joko yang mendasari berdirinya restoran Sajian Kembang Turi ini? Yang mendasari pertama, cerita apa Pak Joko ini? Jadi gini Mas, histori sedikit ya ini. Iya, ya, boleh Bapak. Jadi boleh. Kira-kira tahun 2021 setelah COVID ya, kami mengembangkan sektor agro di sini sebetulnya. Oh, agro. Sektor agro, ya yang ada di depan kita ini, mengembang karena kecintaan kami terhadap agro sebetulnya. Walaupun sebetulnya background kami bertiga di sini, tetapi background kami tidak ada satupun yang dari pertanian. Oh, gitu. Tapi kami suka agro, suka bercocok tanam gitu. Itulah kenapa kami mengembangkan pertanian di sini. Awalnya macam-macam, padi, umbi-umbian ya, singkong, ketela, talas, sampai ke melon, gitu. Nah, kemudian terfikirlah waktu itu, jadi bagaimana sih kita ngajak supaya generasi-generasi penerus kita itu pada suka agro ya? Oh, kan gitu. Oh iya. Karena mau nggak mau, itu kebutuhan yang paling primer kita. Yes. Kan gitu. Yeah. Nah, fenomenanya sekarang anak-anak muda sekarang ini justru tidak banyak yang melirik ke sektor itu. Yeah. Karena mungkin secara perhitungan ekonomis kurang menarik atau bagaimana, kan gitu kan? Yeah. Nah itu. Kemudian merenunglah kami. Kemudian ada satu kata kunci bahwa anak muda kalau diajak ke sawah mana yang mau, kan gitu? Iya. Yeah. Yeah. Harus ada tempat bagi mereka untuk ngumpul dulu lah. Ya, nah, untuk gitu. Nongkrong bareng, nugas bareng gitu ya. Kemudian membuka wawasan di depan mata mereka, ya, kan gitu kan. Betul gitu. Sekali. Akhirnya tercetuslah, berarti kita harus membuat satu tempat yang bisa untuk ngumpul. Akhirnya kami bentuklah ini. Kami menyebut ini bukan resto sebetulnya. Oh, bukan ya, Pak? Bukan sekedar. Oh, bukan sekedar resto. Itulah kenapa kami namai Sajian. Bukan resto Kembang Turi, tapi Sajian Kembang Turi. Kenapa? Karena sebetulnya banyak sekali yang bisa disajikan di sini selain
hanya menu makanan. Jadi bagi para tamu yang datang ke sini bisa makan, bisa menikmati suasana nyaman di sini, bisa main ke sawah, nangkep ikan lah, main ke sungai lah, banyak hal yang itu untuk khususnya Jogja sekarang ini sudah semakin sulit ditemui. Nah gitu. Itulah kami namai sajian karena banyak yang bisa disajikan di sini. Begitu. Menarik. Itu. Nah, kemudian coba kami kembangkanlah ini jadi tempat ini. Jadi tempat ini adalah tempat makan yang sekaligus terintegrasi dengan area persawahan, pertanian, agro. Gitu. Terintegrasi langsung, bahkan yang kita duduk ini langsung ngadap ke sawah kan gitu. Iya, betul. Ada kolam, ada sawah. Ada kolam kan ya, gitu kan. Nah, betul, di Pak. situ. Dan pandangannya masih sangat luas. Kalau kita beruntung, jadi di sebelah sana itu pas banget dengan puncak Merapi. Puncak kan Merapi gitu. ya? Kelihatan ya, Bapak? Kalau pas cerah sangat kelihatan. Sangat kelihatan, jelas gitu. Luar biasa, teman-teman. Bahkan pengembangan di sajian kembang turi ini sekarang juga sudah mengarah tidak hanya di konvensional ya, Pak. Iya. Bisa dibilang pertanian konvensional iya, harus. Mau nggak mau itu tuntutan kebutuhan kita untuk memodernisasi pertanian. Karena baik secara perhitungan cost, kemudian juga secara efektivitas pekerjaan itu lebih mengarah kepada modernisasi. Gitu. Kuncinya modernisasi itu apa? Peningkatan produktivitas yang lebih tinggi dari lahan yang sama luasnya. Gitu. Itu yang sulit ditemui ya, Pak? Iya. Dan itu tidak banyak orang bisa loh, teman-teman. Dan itu harus dilakukan studi mendalam, dilakukan penelitian, percobaan, dan akhirnya kita menyimpulkan di lapangan. Iya. Gitu, memang Mas. secara tidak langsung ya, Pak. Mau tidak mau memang anak-anak muda sekarang memang harus benar-benar diajak untuk mulai mencintai agro. Setuju. Iya kan, Pak? Kenapa? Setuju. Karena sekarang itu pertanian tidak banyak dilirik oleh anak-anak muda. Iya, Padahal jika benar-benar cara menggarapnya, terus pintar, banyak belajar, itu justru penghasilannya juga tidak kalah sebenarnya. Tidak kalah. Iya kan, Pak? Kuncinya adalah begini, peningkatan produktivitas ya. Contoh begini, contoh paling konkret. Di Pulau Jawa, area persawahan itu semakin lama pasti semakin menyempit, kan gitu kan. Nah, misalkan produksi padi dulu awalnya untuk kita konsumsi itu per 1000 meternya itu bisa menghasilkan mungkin 500 kg gabah kering. Iya, itu cukup. Tapi dengan bertambahnya jumlah penduduk itu dan semakin menyempitnya lahan, itu sudah jadi tidak cukup lagi. Iya, betul sekali. Nah, peningkatan produktivitas itu karena tanahnya semakin sempit supaya minimal produktivitas brutonya itu sama, berarti harus ada peningkatan produksi mungkin naik berapa persennya kan gitu. Nah, itu dicapailah dengan modernisasi itu tadi. Oke. Siap. Begitu. Siap. Jadi kalau kita sudah berperspektif pikir seperti itu, kita bisa mengajak anak-anak muda itu berpikir logis. Jadi bahwa ketika produktivitas tinggi, ya mereka akan juga bisa hidup layak juga. Demikian. Gitu. Juga selain di areal persawahan juga sajian kembang turi ini ada banyak hal yang bisa dinikmati, teman-teman. Selain makanannya enak, pemandangannya luas, tempatnya sejuk, mereka punya sesuatu yang berbeda dibandingkan oleh mungkin restoran lain. Mereka juga punya greenhouse, teman-teman. Greenhouse yang nanam hari ini, kita greenhouse nanam apa ini, Pak? Melon. Masih konsisten dengan melon ya? Konsisten dengan melon. Nah. Jadi melon itu ada ceritanya juga. Oh, ada ceritanya juga. Sampai ke melon ini juga ada ceritanya. Aduh. Nah, ini kita dengarkan, teman-teman. Ini idealisme yang menarik sebetulnya, yang harus juga
menurut saya untuk anak-anak muda sekarang juga harus punya nih idealisme. Jadi begini, kita masuk di wilayah Turi nih. Wilayah Turi. Turi di Jogja itu atau di Indonesia pada umumnya terkenal dengan produksi salak pondohnya. Kan begitu. Ya. Itu dulu. Oh, itu dulu ya. Kan? Nah, di era tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Sekarang produktivitas salak di Turi itu semakin merosot, semakin minim. Nah, ini membuat penurunan pada tingkat pendapatan dan pasti kesejahteraan warga Turi sendiri, kan gitu. Ya, betul. Nah, idealisnya apa? Pemikiran. Berarti harus ada komunitas lain pengganti selain salak, kan gitu. Oh gitu. Cobalah kami lakukan studi, kami cobalah melon di sini. Sementara di greenhouse dulu. Oh, di greenhouse lebih dahulu. Greenhouse dulu. Nah, nanti mulai kita dari greenhouse, kalau sudah ketemu teknik yang benar-benar mantap, itu kita coba di area yang non greenhouse. Oh ya. Setelah di non greenhouse itu nanti cukup berhasil, baru kita bisa sounding ke masyarakat bahwa tanah di sini itu cocok loh buat melon. Nah, begitu. Harapannya ada komoditas unggulan dari Turi ini yang bisa untuk melanjutkan kesejahteraan setelah tenggelamnya salak tadi. Nah, ini menarik juga. Iya, benar. Menariknya satu hal, gini Mas. Itulah kenapa salah satu latar belakang kenapa kami namai tempat ini sebagai Kembang Turi. Nah, jadi tidak hanya sekedar bunga turi yang setiap hari memang kita sediakan untuk pecel ya. Nah, tidak hanya itu, tetapi mudah-mudahan usaha ini berkembang dan jadi kembangnya di wilayah Turi. Harapannya begitu. apa? Habis kembang kan kemudian jadi buah. Nah, buahnya bisa dinikmati bersama. Itu Begitu, alurnya ketemu. Alurnya saya ketemu nih alurnya. Ceritanya begitu. Luar biasa teman-teman. Dan setiap teman-teman pesan makan di sini nih, kalau nanti dihidangkan melon, itu melonnya ya benar-benar dari sini ya Pak? Iya, berarti dari hasil dari greenhouse ya? Iya, melon premium hasilnya dari greenhouse tadi, teman-teman. Ya. Melonnya renyah. Betul. Renyah, teman-teman. Jadi kalau digigit tuh renyah dan enak. manis. Renyah dan Sangat manis. ya. Betul sekali Bapak. Gitu. Terus ini Pak, memang agro ini kan menjadi gagasan utama. Ya, Terbentuknya betul. ini adalah mengembalikan teman-teman anak-anak muda untuk mendekatkan dirinya pada agrowisata atau pada agro lah, pada sektor pertanian dan persawahan yang sekarang bisa dibilang nih anak-anak muda jarang melirik. Iya Pak. Terus akan dikembangkan kemana ini? Kira-kira nanti seperti apa Bapak? Jadi sebagai realisasi untuk program agro ya, itu kita merintis kendaraannya dulu. Di dalam Kementerian Pertanian itu ada namanya program P4S. Nah, kami mendaftarkanlah ke itu P4S. Jadi singkatan dari Pusat Penelitian Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Begitu. Nah, jadi termasuk Kembang Turi akhirnya sudah terbitlah P4S Kembang Turi, yang itu bisa kita jadikan kendaraan untuk melangkah ke program-program selanjutnya. Programnya apa saja, macam-macam. Jadi kita sudah terdaftar di kementerian untuk mulai dari menyelenggarakan workshop pertanian, mulai penelitian, penanaman, sampai dengan nanti ke penjualan, penjualan hasil pertanian. Itu sudah ada wadahnya. Terintegrasi ya Pak? Terintegrasi. Jadi saat petani panen tidak khawatir akan jual kemana? Tidak khawatir. Iya. Nah, Dari istilahnya dari hulu ke hilir ya Pak? Betul.
Nah, dengan begitu balik lagi, kemudian kami buatlah tempat makan ini. Itu sebetulnya fungsi utamanya, yang paling utama adalah mewadahi output dari hasil-hasil agro kita sendiri. Begitu. Jadi saat ini kira-kira 80% pasokan raw material dari dapur itu sudah dari kebun kita sendiri. Keren. Begitu. Nah, keren. kekurangan dari itu kita ajaklah masyarakat lokal yang punya hasil pertanian apa untuk masuk ke sini. Begitu. Oke. Jadi terintegrasi semua. Mulai dari alurnya dari pertaniannya, kemudian ke outputnya, kemudian ada satu hal lagi yang menarik adalah apa? Di sini kami menciptakan siklus atau ekosistem usaha yang terintegrasi juga. Jadi begini Mas, contohnya menanam padi. Padinya masuklah ke dapur, kan gitu, untuk kita sajikan di sini. Dapur pasti ada sampah organiknya. Sampah organiknya kami olahlah menjadi kompos. Support untuk awalnya kompos, awalnya pemikirannya. Sekarang sudah tidak. Eko. Masuklah ke pakan ternak. Pakan ternak. Pakan ternak. Lebih bernilai tambah. Pakan ternaknya kambing, ayam, ada produknya sendiri. Kotorannya kambing ini yang balik lagi ke tanaman. Demikian jadi siklus. pupuknya yang ke sana ya. Betul. Oke. Nah, siap. Kuncinya di situ sebetulnya. Kuncinya di situ. Oke. Jadi, berarti tidak langsung dari limbah makanan itu menjadi kompos, tidak ya Pak? Tidak, tapi lebih ke ternak dulu. Setelah ternak baru turun ke. Iya. Oke. Menarik banget teman-teman. Kita akan bahas lagi bagaimana kembang turi nanti akan berkembang, termasuk sajian-sajian apa nih yang menarik. Di sini kita akan bahas setelah jeda iklan berikut ini. Lagi cari tempat makan dengan suasana pedesaan yang adem dan asri? Sajian kembang turi jawabannya. Di sini kamu bisa menikmati menu rumahan khas Jawa yang bikin kangen masakan ibu. Bukan cuma makan, ada banyak aktivitas seru, mulai dari main air di sungai, belajar pertanian, sampai mancing ikan. Ada juga joglo besar yang bisa dipakai untuk gathering keluarga maupun komunitas. Yang paling spesial, kamu bisa petik langsung melon premium dari kebunnya. Panennya tiap 3-4 minggu sekali. Jangan lupa cek update-nya di Instagram @sajian.kembang.turi. Kamu yang pengen
petik melon pada saatnya pas kita panen ya silahkan bisa datang ke sini. Harapannya nanti setiap 3-4 minggu sekali ada panen melon di sini karena kita ada punya beberapa greenhouse. Ya kan. Cabe juga bisa kalau ada yang pengen metik cabe, gitu kan. Metik nyabut singkong, terus dibakar juga kita. Nah, dari teman-teman muda kalau pengen belajar pertanian silakan datang ke sini. Bahkan di sini kita ada yang namanya P4S Kembang Turi, Pusat Penelitian Pertanian dan Perdesaan Swadaya Kembang Turi. Sajian Kembang Turi, resto dengan suasana pedesaan yang lengkap. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi, kapan kamu mau ke sini? Oke, kembali lagi teman-teman Sobat Pahit di podcast Kopi Pahit Pensa TV yang dipersembahkan oleh PPI Kabupaten Sleman. Ya, Oke, makasih banyak Mbak. Teman-teman, setelah tadi kita bahas sejarah filosofinya kenapa dibangun sajian Kembang Turi sebagai wadah teman-teman nih untuk tidak hanya makan, tapi bisa belajar menanam tanaman yang baik dan benar dan mengetahui prosesnya dari hulu ke hilir bagaimana tanaman itu ditanam hingga produksinya bisa dimakan. Ya. Sekarang kita akan mendengarkan atau kita akan cari tahu nih apa sih makanan-makanan yang disajikan di sajian Kembang Turi ini, makanan apa saja yang favorit di sini, sama sesuatu yang menarik lagi adalah soal bangunannya yang menarik. Ini kalau teman-teman sebelum lewat jalan ini pasti udah tahu kalau situnya sajian Kembang Turi di situ. Karena kenapa teman? Karena punya ciri khas. Bangunannya besar dan itu konsepnya Jawa. Konsep Jawa. Ini menarik banget. Oke, kita masih bersama-sama dengan Bapak Joko Martanto untuk tahu lebih banyak. Soal kita bahas dari bangunannya dulu aja, Pak. Bangunan. Oke, kita bahas dari bangunannya. Kenapa mengambil konsep Jawa di sini, Pak, dengan pendopo yang begitu besar dan luas? Konsepnya, keinginan pertama apakah memang seperti ini atau seperti apa, Pak? Jadi begini, bangunan Jawa, jadi tadi yang saya ungkapkan integrasi dengan lingkungan. Karena kita di Jogja, jelas kita akan mengambil nafas dari budaya dan tradisi Jawa. Iya, betul. Begitu. Secara arsitektur, bangunan Jawa atau bangunan tradisional Indonesia pada umumnya ya, itu betul-betul sudah berabad-abad itu teruji, sangat kontekstual dengan lingkungan topografi, iklim, kemudian berbagai macam potensi maupun tantangan di landscape Indonesia ini. Kan begitu. Sudah teruji. Sudah teruji. Betul. Di Jawa, di Jogja dan tanah Jawa pada umumnya bentuknya ada joglo, ada limasan, ada tajuk, macam-macam. Masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Kan gitu. Nah, sehingga ketika kita terapkan bentuk bangunan-bangunan seperti itu, pasti nanti akan sangat kontekstual dengan lingkungannya. Kan begitu. Gitu. Ya. Yang kedua, kenapa bangunan ini dibuat begitu besar? Balik lagi, kita konsisten kepada konteks tentang tempat ngumpul. Sehingga bisa mewadahi banyak orang. Bisa berkegiatan mulai dari workshop, seminar, kemudian presentasi atau ngumpul-ngumpul. Kalau sekarang modelnya itu kayak gathering, reuni. Itu sampai saat ini itu frekuensinya itu hampir setiap hari dipakai seperti itu. Gitu. Ya, terakhir di bulan November itu kalau nggak salah itu saya hitung di data itu ada minimal 30 kali pertemuan seperti itu. Artinya kan hampir setiap hari. Iya. Kan begitu. Hampir setiap hari pasti ada gitu ya, Pak? Pasti ada. Jadi buat teman-teman yang lain
kalau mau pertemuan apa-apa monggo. Silakan di sini, tempatnya luas. Ada joglo yang sedemikian besar, bisa muat sampai, kalau untuk format meja makan itu bisa sampai sekitar 150 orang. Iya. Dan ada satu bangunan lagi limasan yang lebih kecil, itu kapasitas sekitar 60 sampai 70 orang. Oke. Tapi lebih private. Ya. Gitu, tidak terganggu yang lain. Yes, betul sekali. Dengan landscape yang sama ya teman-teman. Dengan landscape yang sama teman-teman. Jadi dimanapun tempatnya nanti pasti lihatnya Gunung Merapi teman-teman. Ya, dan areal persawahan. Betul. Oke, gitu Pak. Tentu ini juga jangan dibilang kosnya murah ya Pak. Ini tentu kosnya juga pasti luar biasa. Untuk membuat satu bangunan yang begitu besar ini tentu kosnya luar biasa banget ini. Kita berpikir jangka panjang. Oke. Luar biasa. Panjang. Ini loh, berpikir jangka panjang, teman-teman. Terus kita beralih ke menu, Bapak. Menu yang tersajikan itu rata-rata menu-menu tradisional Jawa. Menu makanan tradisional yang sering mungkin kita nikmati juga di rumah nih. Iya. Tapi banyak orang dari luar daerah istimewa Yogyakarta terutama, banyak orang dari ibu kota atau daerah-daerah lain yang kesini itu karena kangen nih masakan Jawa. Iya. Kenapa tetap bertahan dengan konsep makanan Jawa? Dan apa yang paling menarik nih Pak? Apa yang paling banyak nih disukai oleh pengunjung di sini? Ada dua menu yang jadi favorit di sini sebetulnya. Wah, apa itu? Yang pertama itu nasi pecel. Pecel kembang turi. Nasi pecel. Nasi pecel kembang turi dicampur kecombrang. Nah, kecombrang ini tidak banyak dijumpai ini, pecel kecombrang istilahnya. Ini yang cukup khas di sini, pecel kecombrang. Itu jadi favorit di sini. Yang kedua adalah lodeh dan mangut. Nah, itu pasangan itu, lodeh dan mangut. Lodeh dan mangut itu satu pasangan ya? Iya. Wah, itu nanti Mas coba, luar biasa itu. Kalau bisa ditampilkan di sini menarik gitu sebenarnya. Nanti kita ngambil di Prasmanan. Oh, gitu ya. Gitu. Lodeh dan mangut itu satu pasangan gitu ya, Pak? Betulan. Balik lagi ke ini tadi, ke pertanyaan tadi bahwa kenapa toh kok makanan tradisional? Kan begitu. Iya, benar, benar, Pak. Benar. Sama, kita tetap berpikir kontekstual bahwa ketika kita ada di desa, di tengah suasana sebuah pertanian lahan, kawasan pertanian di Jawa, kebetulan saya mulai lahir kecil sampai dengan besar di Jawa dan di desa. Jadi bisa merasakan bagaimana sebetulnya suasana makan dengan menu tradisional di tengah hamparan sawah yang sedemikian luas hijau itu sensasinya komplit, Mas. Begitu. Sensasinya komplit. Iya, betul. Enak di lidah, ya kan? Nyaman di mata, ya kan? Enak di lidah, nyaman di mata, ya. Kemudian tenang di hati. Begitu. Ya. Begitu, betul. Ya, kalau saya pernah ngalami waktu kecil tuh misal seperti ini ya, Pak. Kalau pas diminta tetangga untuk Mas tolong diwangi nandur jagung. Ning sawah itu terus nanti makame sayur lodeh. Lawe bahkan jangan tempe aja tapi enaknya minta ampun. Luar biasa. Makanya di sawah sambil habis nonton habis nanam jagung gitu ya, Pak. Bedanya apa dengan di sini yang Mas bilang tadi? Di sini dengan pandangan suasana sawah seperti itu, tapi tempatnya tetap nyaman dan bersih. Begitu. Tetap kita jaga. Gitu, luar biasa. Kira-kira ini Pak, bagi teman-teman nih, misal yang mau datang ke sini, tapi jumlahnya gede, banyak nih, gitu. Tapi mereka kira-kira harus reservasi dulu atau siap setiap saat, Bapak? Lebih bagus reservasi dulu. Agar tempatnya sudah tersetting ya, Pak? Pertama dari sisi waktu. Waktu karena tadi saya sampaikan cukup padat jadwal reservasi di sini,
menimbang tempatnya yang agak terbatas, sehingga harus ditentukan dulu untuk blocking waktu dulu. Oh, blocking waktu, blocking tempat. Oh iya, betul. Begitu. Nah, demikian juga untuk menunya, nanti penentuan menunya, karena menunya bisa prasmanan, juga bisa by order berdasar pesanan. Oh begitu. iya, gitu. Siap. Begitu. Dan jadi mereka dimulai dari harga berapa sih, Pak? Ini biar teman-teman tahu nih, kalau nanti cukup terjangkau. Cukup terjangkau. Cukup ya? terjangkau. Cukup terjangkau. Kami menyediakan paket-paket dari mulai harga, kalau nggak salah untuk menu-menu rombongan reservasi itu mulai dari 30 ribuan deh. Wih, 30 ribuan, 40 ribuan, 50 ribuan, dan seterusnya. Masih sangat terjangkau. Kurang apa? Coba teman-teman, 30 ribuan per pack. Per pack loh. Ya. Kalian sudah bisa makan, tempatnya nyaman, lihatnya sawah. Bahkan kalau yang bawa anak-anak bisa ceburan di sungai. Ya, sungainya juga bersih, jernih. Kalian juga bisa dapat bonus lihat masuk ke greenhouse, Ya. main di pinggir sawah. Itu pun diperbolehkan. Kurang apa coba ya, Pak? Seharian di sini betah, Mas. Seharian di sini betah, dijamin teman-teman. Iya. Jadi yang bawa anak-anak kecil pun disarankan satu bawa ganti. Baju ganti Iya. itu Bawa baju biasanya ganti. wajib kalau anak kecil. Bawa baju ganti karena nanti kalau sudah mengeksplor di sini, nanti Wah, jalan luar ke biasa. timur, Iya. pasti mereka pengennya ciblonan di sungai ya, Pak. Iya. Apalagi sungai di Turi itu kan terkenal Iya. jernih. Jernih. Jernih sekali. Oh gitu, berarti siap bisa dengan reservasi atau bisa langsung Bisa datang langsung ke- datang saja. Oh Begitu. gitu. Dan menunya dimulai dari harga Ya. 30 ribuan. Jadi kami menyediakan ada menu prasmanan, kemudian sama menu By order. ya. Oh. Sehingga setiap misalkan datang ya pasti sudah siap dengan menu prasmanannya. Gitu. Oke, ini juga enak banget buat nongkrong sambil ngopi, nugas, itu pun keren teman-teman. Oh, satu lagi, Mas. Apa, Bicara Bapak? tentang menu nih. Kita ada menu sore atau malam yang menarik sekali. Oh, apa itu Pak? Apa itu Pak? Bakmi kembang turi. Wah, luar biasa. Bakmi kembang turi. Mas patut coba juga itu. Bakmi Oh, iya. kembang turi. Bakmi Jawa. Oh, bakmi Jawa tapi Bakmi Jawa ala kembang turi. oh, luar biasa. Itu luar biasa. Ini bisa Itu untuk alternatif yang sangat menarik bagi perbakmian di Jogja Utara. Ini menarik ini perbakmian Iya. di Jogja Utara. Ayo. Bisa menjadi solusi teman-teman, Iya. bisa menjadi alternatif teman-teman untuk mencari perbakmian Jogja Utara, Utara. yang mungkin Kan sekarang kebanyakan di Jogja Selatan. Iya, Utara. betul sekali. Jogja Selatan itu memang sedang berkembang perbakmian. Nah, ini Jogja Utara mencoba untuk membuat kreasi Iya, bakmi begitu, khas kembang turi yang bisa jadi alternatif teman-teman nih. Ya. Untuk bertarung di perbakmian daerah istimewa Yogyakarta. Patut dicoba teman-teman. Aduh, luar biasa. Kalau kita bahas semua mungkin kita 1 jam nggak cukup teman-teman. Tapi karena durasi kita hanya 30 menit teman-teman. Closing Bapak-Bapak, Pak Joko. Closing apa pesan buat teman-teman yang ingin datang ke Kembang Turi, terus apa yang kira-kira wajib dipesan di sini kalau mereka datang, wajib dipesan di sini, terus pesan-pesan apa yang ingin disampaikan, Pak Joko? Monggo Pak Joko. Oke. Jadi buat teman-teman di sajian Kembang Turi banyak sekali hal yang bisa Explore. di sini. Makanan yang enak, menu yang cukup komplit, menarik, dan berbagai macam pengalaman yang jarang dijumpai di tempat lain terkait dengan lingkungan. Jadi pengalaman bermain di air, pengalaman di sawah, pengalaman dengan beberapa satwa yang burung-burung macam-macam
yang sekarang sudah mulai jarang, di sini semuanya masih banyak. Jadi monggo silahkan datang ke sini berlama-lama, menikmati, mengeksplor apa yang ada di area kawasan Kembang Turi ini sambil menikmati hidangan yang ada di sini. Itu saja, Mas. Oke, Demikian. gitu ya teman-teman sobat pahitku semua. Kalian bisa datang langsung ke sajian Kembang Turi. Lokasinya benar-benar nggak jauh dari kantor Pemkab Sleman atau di pusatnya kota Sleman. Itu tidak jauh, paling ya 10 menit berkendara, baik dengan kendaraan bermotor, itu baik motor maupun mobil, 10 menit sampai teman-teman. Bisa cek nanti Google Map-nya ada di bawah sini gitu. Nah, itu nanti kalian bisa lihat, bisa hadir ke sana juga. Oh iya, saya ada yang lupaan nih, reservasi. Kalau ada reservasi bisa dihubungi di nomor di sini ya Bapak. Ya, Bisa sudah nanti, tercantum nanti. Yes, Ya. itu nanti bisa dihubungi di bawah sini kalau teman-teman mau reservasi untuk pesan tempat sama pesan makan. Kalau bawa teman-teman yang banyak, mending itu tadi ya Pak, mending reservasi dulu. Reservasi dulu. Oke, biar di apa ya namanya, dijatah tempatnya dan waktunya. Ya. Gitu teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak pada Pak Terima Joko kasih, Martanto, ya. co-foundernya Sajian Kembang Turi, atas kesempatan waktunya. Kita bisa bertemu di hari ini. Tetap sehat teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.